wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kelihatannya ada wajah-wajah baru. Perkenalkan, dengan berusaha lebih di apa-apa. Paling ya aja ngomongin sebab Allah sendiri itu memproklamirkannya sebagai zat yang Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan hanya slogan, itu bukan hanya ucapan, tetapi itu juga bagaimana kita sendiri seharusnya memproklamirkan diri kita untuk bisa mewakili, menciptakan, menyebarkan rahmat dan rahimnya Allah itu kepada siapapun yang ada di sekeliling kita. Jadi kalau kita ketemu dengan siapapun, mari yang pertama kali kita sebarkan adalah rahmat dan rahim. Sebagaimana Kanjeng Nabi itu punya sifat itu basam. Basam itu wajahnya itu tersenyum. Yang tersenyum tidak hanya bibirnya, tetapi seluruh wajahnya. Jadi kalau dengan ngaji itu nggak usah takut dengan diseneni berarti salah tidak. Jadi ngaji itu memang dari awalnya berasal dari kata ngaji. Ngaji itu artinya harga. Kalau ngaji itu berarti orang sedang mencari harga dari sesuatu, orang mencari nilai. Baik nilai yang ada dalam dunia, nilai dalam lingkungannya itu diseriusi, sehingga orang yang sebenarnya tidak punya haji menjadi punya haji karena dia melakukan yang namanya ngaji. Dan itu kebetulan juga memasuki bulan Rajab. Dia kata syahadat Rajab Jalani, Rajab itu rohnya itu rahmatullah, jinnya itu subhanallah, babnya itu birullah. Rahmatullah itu welas kasih Gusti Allah, judullah itu pemurahan Gusti Allah, birullah itu kebaikan Allah. Ya. Jadi setelah Rajab, Syaban, Ramadan, kita siap-siap untuk menuju bulan yang suci, bulan yang penuh dengan latihan, bulan yang penuh dengan penjara itu tidak boleh begini, tidak boleh begitu, mau melakukan sesuatu yang sebenarnya halal tapi tidak diperbolehkan. Nah, itu sebenarnya orang penjara itu seperti itu. Yang makan itu awalnya boleh, tapi karena puasa menjadi tidak boleh. Minum itu awalnya boleh, tapi karena puasa menjadi tidak boleh. Dan orang yang kalau pelatihnya berpuasa itu maka dia akan seperti besi yang digosok, dia akan menjadi magnet. Kalau magnet dia akan memiliki daya tarik. Kalau orang memiliki daya tarik, maka siapapun yang melihat itu akan tertarik. Entah itu tertarik dengan sikapnya, tertarik dengan wajahnya, tertarik dengan apapun itu. Termasuk Rasulullah itu sampai sekarang 1400 tahun, 1500 tahun, hatinya manusia itu banyak tertarik kepada beliau. Kenapa? Karena beliau berpahala yang sangat kuat. Beliau orang yang sangat menjaga dirinya, tidak mudah tergoyah oleh apapun, sehingga daya tariknya itu sampai sekarang masih relevan. Termasuk mungkin barangkali salah satu jenengan tiba-tiba dia tidak tahu apa, kemudian dalam kesunyian, dalam keheningan, dalam kejenuhan, dalam keputusasaan tiba-tiba menghadirkan nama Rasulullah kemudian menegakkan kalimat. Itulah pencapaian yang luar biasa. Itu karena ada daya tarik dari beliau yang sampai sekarang masih relevan di hati panjenengan. Mungkin orang lain tidak menyaksikan, tetapi yang menyaksikan adalah diri Anda sendiri. Mungkin orang lain tidak menyadari, tapi Anda sedang menyadarinya. Itu artinya Anda sedang mendapat panggilan dari Allah untuk bisa mengenal semakin dekat siapa Rasulullah SAW. Di sini kalau di KUA itu yang diajarkan kan bagaimana tentang keluarga sakinah. Dan di sini sudah tidak ada keluarga. Maksudnya kalau keluarga sakinah kan lucu. Kalau di sekolah yang ngomongnya paling ujian bagaimana bisa lulus sekolah. Dan di sini kan sudah tidak ada ujian sekolah. Maksud kita bagaimana ujian sekolah. Nah, maka yang kita bicarakan di sini yang paling bisa masuk adalah bagaimana hati kita tetap kuat. Gila bicaranya hati itu tetap kuat. Soal fikir ini mungkin masalah misalnya mau jebol di kamar mandi,
habis atau di buang air kecil terus ada orang yang berwudu itu lagi itu ya nggak anu karena di mana lebih tapi pas orang itu malah rasa ya wudu baru ya kalau kadang masih bismillah pokoknya penting mari kita hati kita kuatkan ya yang penting kita tahu belajar seperti kita mau terus menerus untuk mengaji dan nanti kalau misalnya barangkali adanya jawab silakan setelah jadi mulai saya tutup nanti monggo Pak Yusuf ke saya jadi secara pribadi mungkin lebih merasa nyaman mungkin kalau di depan banyak orang merasa gak enak gitu ya. Ada satu 3 kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang sangat indah sekali yang ilahi kafabi izzan an akuna laka abdan wa kasali fakhron an takuna li robban anta kama uhibbu faja'ni wahai Tuhanku wahai ilahi kafabi izzan cukup bagiku sebagai sebuah kegembiraan anakku nalaka dan jika aku menjadi hambamu bakal khalifah dan cukup bagiku sebagai kegembiraan kemuliaan antara Tuhan dan Robat jika engkau menjadi Tuhanku antara kamu ibu engkau sebagaimana aku cintai faja'alni kama ibu maka jadikan aku sebagaimana engkau cintai. Ini hubungan cinta antara seseorang hamba dengan Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi. Kalau makanan masuk ke perut Anda itu masih ada orang lain yang bisa menghalangi. Misalnya ada orang yang tidak suka Anda makan, itu makanan masih bisa ditarik, masih bisa dihalang-halangi. Kalau ada orang yang pengen tidur, misalnya merasa ngantuk, itu masih ada orang yang bisa menghalangi Anda untuk tidur. Misalnya dibiarkan untuk dibuka atau dibarukan secara paksa, itu masih bisa dihalang-halangi. Tetapi kalau hubungan hati kita dengan Gusti Allah, itu tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Siapapun itu. Sehebat apapun itu orang punya kekuasaan tidak bisa menghalangi hubungan hati kita dengan Gusti Allah. Jadi yang penting adalah bagaimana hubungan kita terus menerus kita tanamkan. Kita terus menerus mau melatih spontanitas kita untuk mengingat Gusti Allah, terutama dalam sholat. Mari kita nikmati sholat itu tidak hanya sebagai gugur kewajiban. Kita nikmati kita berikram, tangan kita arahkan kiblat. Telapak tangan kita penyalur energi. Misalnya gini, saya panggil Pak Mudohan, saya panggil Pak, dengan saya sentuh, saya lebih rasa tentu terasa kalau ada sentuhannya ini penyalur energi. Dan kenapa sholat itu kok tangannya ke depan sini? Itu sebenarnya kita menyalurkan energi kita, menangkap energi kita ke Ka'bah sebagai pusat, di mana kiblatnya Allah sendiri menentukan, di mana Ka'bah itu adalah bangunan yang pertama kali dibangunkan oleh Allah untuk manusia. Kita seturunkan, kita hubungkan energi kita dengan Ka'bah. Meskipun tidak kelihatan kita dari Indonesia, tapi kita satukan. Ini adalah komando, satu komando. Allahu Akbar. Meskipun dalam sholat agak sudah kusuk, ya, paling tidak dalam beberapa kali itu kita ingat ketika kita mengucapkan ini wajah itu, aku menghadapkan diriku. Kita itu menghadap bukan kepada siapa-siapa, tapi pada Gusti Allah yang Maha Besar. Dengan mau menghadap orang yang melihatnya mungkin saja masa ya Allah, nah persiapan yang luar biasa. Dan maksud menghadap Gusti Allah tidak kusuk, meskipun tidak kusuk itu tidak dosa, tapi kok banget kalau kita tidak tenang. Dan dulu itu ayu di zaman pacaran itu masa tidak tahu. Ngomongin di fase-fase awalnya diwangi-wangi urusi katanya disikat-sikat. Nah ya, itu menghadapi manusia dan bagaimana kita menghadap Allah yang berat yang Maha Besar, yang satu detik pun dia tidak pernah meninggal, tidak pernah wafat, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah. Masa dari kita akan berpaling dari dia dengan sesuatu yang sangat tidak layak untuk dilakukan oleh manusia. Sudah sepantasnya kita ini menyembah Allah dengan menikmati proses daripada menyembah itu. Bahkan seandainya misalnya ada orang yang merasa pesimis, merasa ya Allah misalnya sholat tidak diterima begini. Andai kan ada pertanyaan, misalnya sholatmu hari ini tidak diterima, kamu akan sholat atau tidak? Orang yang sholat akan menjawab, aku akan tetap melakukan sholat. Kenapa? Karena ini adalah kepantasan. Allah itu pencipta, aku adalah yang dicipta. Allah itu Tuhan, aku hamba. Allah itu kuat, aku ini maha lemah. Sudah sepantasnya aku ini menyembah kepada Dia tanpa permintaan apapun itu sudah bagus. Ya kok ada orang berpikir gini, dia udah diterima sholat mereka. Jangankan berpikir diterima atau tidak, bisa sholat saja itu sudah luar biasa.
sholat itu sudah luar biasa. Kita ditempatkan, dianggap sebagai hamba, diundang oleh Allah untuk sholat, itu sudah luar biasa. Itu undangan mewah kalau kita mau menyadarinya. Mari kita nikmati ibadah ini, mari kita nikmati sholat ini dengan melatih terus. Ya, karena kalau untuk berbuat baik itu mudah, tapi berbuat baik terus itu yang butuh perjuangan. Sholat itu mudah, tetapi untuk sholat terus itu butuh perjuangan. Mari kita tanda kita untuk senantiasa menikmati kebaikan dari Allah. Sholat minimal 5 waktu itu minimal konkret. Sholat itu tiap agama, ya barang siapa yang menegakkannya berarti dia menegakkan agama. Dan sholat itulah yang juga membedakan antara orang mukmin dengan orang yang non mukmin. Kalau ibadah yang lain, puasa itu dilakukan oleh semua orang yang mau ke ilmu hitam itu puasanya juga kuat-kuat. Orang yang mau berbelajar itu puasanya juga kuat-kuat. Tapi sholat itulah yang membedakan orang yang mukmin dengan yang dan dengan disini mencari ilmu, insya Allah itu juga bagian daripada kebaikan. Kalau istiqomah juga masuk dalam kategori hadisnya Nabi, masalah Katolik yang kami sufi ya ilmu sahabat baru lalu tolong berjana. Barang siapa yang mencari ilmu dan sungguh-sungguh dalam mencarinya itu, maka akan memudahkan jalan orang tersebut untuk masuk surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga istiqomah terus begitu. Istiqomah memang baik itu mudah, tapi baik terus yang butuh perjuangan. Dan kita semua dikuatkan oleh Allah dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksirun wa wali. Anta misbahus sururi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Rafiqai. Ya Habibi ya Muhammad ya Arusal Rafiqai.